relate semua. Kita semua belajar, berkembang, bertumbuh gitu ya. Ini yang saya syukuri Bapak Ibu ya, bagaimana kita bisa ibaratnya kompak untuk sama-sama mengosongkan kelas, belajar gitu ya. Karena sejatinya setiap orang itu bisa menjadi guru kita, setiap tempat itu bisa menjadi kampus kita gitu ya. Siapapun dia, bukan bukan siapa yang menyampaikan, tapi apa yang disampaikan gitu ya. Mohon maaf, mungkin nanti dalam penyampaian saya mungkin ada yang kurang pas gitu ya. Prinsipnya Bapak Ibu APBN ya Bapak Ibu ya, ambil positif, buang negatifnya gitu ya Bapak Ibu ya. Baik, terima kasih gitu ya. Nah, jujur saya lagi coba beradaptasi gitu ya, karena biasanya intonasi saya sebagai MC gitu ya, dan malam hari ini beralih sebagai pemateri, saya harus beradaptasi juga gitu. Baik, mungkin itu sedikit pengantar gitu ya, karena terus terang materinya juga agak gini ya, saya tuh kadang berusaha untuk memberikan yang terbaik gitu, semoga aja nanti tidak kepanjangan ya Bapak Ibu ya. Materinya ini adalah sesuatu yang mungkin selama ini saya alami Bapak Ibu. Saya sedikit berbagi, biarpun saya sendiri sebenarnya di Live Good itu sedang berproses gitu. Saya sendiri masih junior gitu, tapi saya mau belajar dan saya ingin berbagi. Ini adalah pengalaman saya selama di Live Good ya Bapak Ibu ya. Mungkin Bapak Ibu juga, kalau menurut Bapak Ibu kayaknya ada sesuatu yang menurut Bapak Ibu bisa ambil, silahkan. Kalau ternyata dari yang saya sampaikan kok kayaknya sesuatu yang masih umum atau Bapak Ibu sudah biasa gitu ya, sudah bahkan ilmunya lebih pengalaman Bapak Ibu lebih bagus, ya anggap aja saya berbagi aja gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, saya berikan materi judul malam hari ini, kunci sukses di Live Good. Nah, ini saya bilang tadi ya, setiap orang itu kan mungkin punya pandangan gitu ya, punya pendapat gitu ya, gimana sih cara sukses kita gitu ya. Nah, ini menurut saya ya Bapak Ibu ya gitu ya. Ya semoga dengan kunci ini, nah kita bisa sukses bersama gitu ya. Seperti para pendahulu kita, para diamond kita, para platinum kita bisa sukses pertama. Nah, ini nanti kalau menurut saya seperti tadi disampaikan oleh Pak Hendri, MC saya gitu ya. Namanya kalau kita punya kunci gitu, ibaratnya pintu sudah ada kuncinya, kita bisa masuk gitu ya. Nah, masuk ke gerbang kesuksesannya Live Good itu seperti apa. Nah, setelah saya coba untuk kurang lebih 5-6 bulan saya di Live Good, saya coba pelajari gitu ya, belajar, mengamati, melakukan gitu, mengevaluasi kira-kira apa sih kuncinya kalau kita mau sukses di Live Good gitu ya. Nah, saya coba mengkelompokkan menjadi 5 mindset gitu ya, skill set, terus kita harus jadi pribadi yang teachable. Yang keempat, kita harus punya network yang bagus. Terus yang ujung-ujungnya ya kita harus action gitu, tanpa hasilnya kalau kita nggak action Bapak Ibu ya, luar biasa. Baik Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih ya. Nah, kita akan mulai, ini keren-keren semua ya, dia saya jadi semangat ya dihadiri orang-orang keren gitu ya, bikin kita tambah ngegas gitu ya untuk kita sukses bersama. Nah, ini Bapak Ibu, nah kalau kita bicara mindset, kenapa sih penting untuk mindset gitu ya? Beberapa referensi yang saya baca, Bapak Ibu ya, kesuksesan itu 85% kontribusi itu mindset dan sikap kita terhadap bagaimana kita merespon suatu kondisi gitu ya. Mindset sama sikap kita merespon suatu kondisi. Nah, pada saat teman-teman kondisi apapun gitu ya, bagaimana Anda merespon, di sana akan kelihatan mindset Anda itu seperti apa, saya bilang tadi gitu ya. Gitu. Kalau kita modelnya kita bersemangat, kita mengeluh, kita melihat tantangan, kita melihat peluang, nah itu mindset kita seperti apa. Nah, di sini apa itu mindset Bapak Ibu ya? 85% kontribusinya di mindset. Sering mungkin Bapak Ibu saya sampaikan ya, it's not about the condition, it's all about mindset. Bukan tentang kondisinya, tapi tentang mindsetnya gitu ya. Nah, mindset itu adalah pola pikir, cara pandang kita, memandang diri kita, kemampuan kita maupun dunia sekitar kita apa, bagaimana cara kita berpikir dan bagaimana kita memandang, dan itu akan mempengaruhi cara pikir kita dan cara bertindak kita untuk mencapai goal kita, khususnya goal kita di Live Good ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini kalau kita bicara mindset gitu ya, apa sih mindset kaya dan mindset miskin? Nah, teman-teman ya, saya bilang tadi mindset kaya gitu ya. Menurut Bapak Ibu itu kira-kira apa ya mindset kaya? Bukan orang kaya ya, bukan orang secara materi. Oh, orang kaya orang miskin itu, tapi mindsetnya gitu ya. Apa sih yang ngebedain gitu ya? Kenapa orang tersebut bisa kaya? Ternyata sebelum kaya dalam belum kaya dalam realitasnya, dia kaya dalam pikirannya dulu. Bahkan mohon maaf, orang miskin juga itu sebelum miskin dalam realitas, miskin dalam pikiran. Miskin dalam pikiran itu maksudnya apa? Saya bilang tadi, mohon maaf, suka mengeluh gitu ya, males, itu miskin dalam pikiran.
mindsetnya, gitu ya. Kalau kita mindset kaya apa? Saya bilang tadi. Nah, di sini tangannya di atas. Nah, tangannya di atas. Itu mindset kaya, Bapak Ibu ya. Kalau mindset miskin apa? Tangannya di bawah. Nah, gini ya. Istilahnya tangan di bawah tuh begini gitu ya. Kalau tangan di atas begini gitu ya. Maksudnya apa? Dia kalau dia mindset kaya itu mindset yang dia pikir apa yang bisa saya berikan. Seperti kalau kita di Live Good itu, apa yang saya bisa berikan buat sesama, apa yang saya bisa berikan buat tim kita, apa kita bisa berikan buat teman kita. Makanya orang-orang sukses di Live Good, mindsetnya apa? Membantu orang sebanyak-banyaknya. Niatnya itu memberi manfaat, Bapak Ibu ya. Niatnya itu adalah memberi manfaat sebanyak-banyaknya. Terus kalau mindset miskin apa? Apa yang saya dapatkan gitu ya. Sering saya jujur beberapa kali saya juga dapat japri ya dari teman-teman, dari tim dan lain sebagainya. Pak Agung, saya sudah 4 bulan di Live Good, apa yang saya dapatkan? Nah, mohon maaf, itu semua tentang mindset gitu ya. Saya tanya balik, apa yang telah Anda berikan gitu ya. Saya tanya balik, dia bilang, Pak Agung, saya sudah 4 bulan di Live Good gitu ya. Saya sudah rutin setiap bulan bayar maintenance, apa yang saya dapatkan? Pertanyaan saya, apa yang telah Anda berikan gitu ya. Makanya saya bilang tadi, ini it's not about condition, it's all about mindset. Gitu. Pada saat teman-teman punya pola pikir yang benar, bisnisnya simpel teman-teman. Gitu ya, kita tidak akan menemukan banyak tantangan gitu ya kalau kita punya mindset yang benar. Karena apa? Setiap tantangan bisa menjadi peluang. Setiap tantangan bisa menjadi peluang gitu ya kalau kita punya mindset yang benar gitu ya. Mungkin teman-teman tahu ya, nih kenapa Gojek gitu ya sekarang menjadi hanya perusahaan aplikasi gitu ya, nggak punya nggak punya sumber dayanya, nggak punya infrastrukturnya, menjadi perusahaan aplikasi besar gitu ya, bahkan sudah ada di mancanegara. Kenapa? Karena dia ngelihat setiap masalah itu dia ngelihat peluang. Masalah apa? Masalah kemacetan, masalah transportasi, dia ngelihat peluang di sana. Dia pingin untuk bantu menyelesaikan, gitu ya. Sedangkan orang lain dia apa? Fokus dengan keluhan, gitu ya, bukan fokus sama solusi gitu ya. Saya bilang tadi, makanya pada saat teman-teman mau fokusnya pada peluang menyelesaikan masalah, Anda punya mindset kaya. Nah, orang-orang punya mindset kaya apa? Dia berkomitmen untuk menjadi kaya, berkomitmen untuk menjadi sukses. Dia punya komitmennya di sana, gitu ya. Komitmennya gitu. Termasuk kita juga di Live Good, kalau kita ingin sukses di Live Good harus punya komitmen. Pertanyaannya, apakah kita sudah berkomitmen? Itu pertanyaannya. Pertanyaannya, apakah kita sudah berkomitmen? Itu adalah pertanyaan yang mungkin Bapak Ibu atau kita semua bisa kita renungkan buat diri kita, gitu ya. Bisa kita renungkan, gitu ya. Nah, terus apa sih Bapak Ibu ya yang ngebedain mindset kaya sama mindset miskin? Mindset kaya gitu, saya selalu sampaikan adalah terus-menerus belajar. Orang-orang mau terus belajar itu adalah mindset kaya, Bapak Ibu ya. Saya salut gitu ya. Di SGR itu selalu diteladani oleh mentor-mentor kita yang pribadi-pribadi yang humble gitu ya. Beliau yang sudah punya income, sudah punya pencapaian, prestasi dan sebagainya, beliau selalu mau belajar. Apa kabar dengan kita? Dan beliau itu memberikan teladan yang luar biasa. Tugas kita apa? Ngikuti aja sebenarnya. Beliau yang sudah proven aja mau belajar, berkembang, bertumbuh, Bapak Ibu ya. Tugas kita apa? Hanya mengikuti sebenarnya. Follow the leader kita gitu ya. Nah, apa yang ngebedain dengan mindset miskin? Saya bilang tadi, mohon maaf gitu Bapak Ibu ya, mindset miskin itu apa? Dia selalu merasa sudah tahu gitu ya. Benar nggak Bapak Ibu ya? Bapak Ibu ngalami nggak dalam timnya pada saat diundang untuk ikut Zoom, udah pernah paling disampaikan itu aja, pernah nggak Bapak Ibu ngalamin? Oh yuk kita ini ada webinar Senin sama Kamis, udah saya ini ada hal yang lain saya sampaikan. Kenapa? Karena yang sampaikan itu aja katanya. Benar nggak? Oh training, oh paling juga isinya motivasi. Paling isinya motivasi. Pernah nggak Bapak Ibu? Saya ingin interaksi sama Bapak Ibu di sini. Pernah nggak punya tim gitu ya yang nggak mau belajar karena merasa apa? Yang disampaikan itu aja. Wah paling motivasi lagi, gitu nyemangetin lagi, gitu ya. Pernah nggak Bapak Ibu ya mengalami nggak seperti itu? Banyak Pak Agung, banyak ya. Semuanya pada bilang begitu, itu lagi, bosen. Iya, betul. Nah, itu Bapak Ibu, itu mindset Bapak Ibu ya. Itu namanya mindset miskin gitu. Kalau istilahnya di kita itu namanya persoti. Bapak Ibu pernah tahu istilahnya persoti gitu ya. Nah, tim-tim saya itu ya sudah familiar istilah persoti. Mungkin di sini saya sedikit declarekan. Mungkin Bapak Ibu ada yang tahu persoti nggak Bapak Ibu ya? Kalau tim saya itu udah tahu persoti. Dulu awalnya nggak tahu juga gitu ya. Saya tahu istilah persoti itu waktu dulu pertama kali tahun berapa ya? 2003 saya juga bisnis jaringan gitu ya. Ternyata
persoti, Bapak Ibu ya. Semoga aja di room ini nggak ada yang persoti ya, Bapak Ibu ya. Kalau di room ini nggak ada yang persoti ya. Persoti itu adalah Persatuan Sok Tahu Indonesia, Bapak Ibu ya. Di sini nggak ada yang tergabung kan, Bapak Ibu ya, di persatuan itu ya. Kalau ada yang ngajakin, jangan ikut ya, Bapak Ibu ya. Persatuan Sok Tahu Indonesia, orang-orang gelas penuh itu berkumpul di sana. Semua merasa tahu, teman-teman, di sana gitu ya. Kalau kita mau sukses, teman-teman siap untuk belajar, siap untuk bertumbuh, siap untuk menjadi gelas kosong. Belajar untuk menyimak, belajar untuk mendengar, gitu ya. Belajar untuk bukan hanya berempati, gitu ya, berempati di posisinya pemateri, gitu ya. Karena terus terang, saya sering sampaikan di dalam tim kita, gitu ya, di tim saya, bahwa kadang kita tuh menjadi seorang murid, gitu ya. Pada saat di room tertentu kita belajar, kita jadi murid. Tapi di room sendiri kita belajar berbagi, belajar jadi guru. Karena sejatinya gitu ya, kita akan selalu yang namanya belajar mengajar itu adalah proses yang harus dijalanin, Bapak Ibu. Kalau kita mau tumbuh itu belajar mengajar itu adalah sesuatu yang harus kita jalanin bersama gitu ya. Nah, di sini saya bilang tadi kalau kita bicara masalah mindset, saya bilang tadi tentu kita semua di sini harus orang-orang yang positif, optimis. Makanya teman-teman kalau mau sukses, Anda harus selalu positif gitu ya. Ibaratnya selalu melihat sisi positifnya apa. Selalu melihat the bright side, sisi terangnya apa. Gitu ya. Sisi positifnya apa? Apa yang teman-teman setiap kondisi apapun, apa positifnya? Coba mulai bright side-nya apa, sisi terangnya mana? Itu selalu punya namanya growth mindset, mindset yang bertumbuh, terbuka peluang-peluang baru untuk mau berkembang. Tidak takut keluar dari zona nyaman, Bapak Ibu ya. Dan berorientasi pada goal. Tetapkan goal Anda yang realistis, serta buat rencana yang terukur. Nanti kita akan sedikit elaborasi tentang goal. Gitu. Saya nggak yakin Bapak Ibu semua yang hadir di sini itu tahu goalnya apa. Gitu. Nanti sedikit kita elaborasi ya. Nah, banyak saya usahakan sebelum jam 9 sudah selesai gitu ya. Fokus pada proses teman-teman, jangan fokus pada hasil. Banyak yang fokus sama hasil, ujung-ujungnya apa kecewa. Kenapa kecewa? Karena lebih besar gitu ya ekspektasi daripada realitasnya. Benar ya Bapak Ibu ya, lebih besar ekspektasi daripada realitasnya. Muncul apa? Kekecewaan. Yuk teman-teman, mulai sekarang dan selanjutnya fokuslah pada prosesnya. Yuk kita sama-sama nikmati prosesnya. Gak lama kok Bapak Ibu. Hitungan bulan Bapak Ibu ya. Gitu ya. Dr. Sugeng, Coach Hardy gitu ya, hitungan 3-4 bulan diamond. Ya kalau kita nggak bisa 6 bulan, setahun, 2 tahun juga oke, diamond Bapak Ibu ya. Saya bilang tadi. Bayangin kalau kita kerja mungkin 20 tahun gitu ya, ada yang 30 tahun kerja seperti kemarin Coach Hardy sampaikan di salah satu seminar gitu, beliau menginterview orang-orang yang pensiunan, sudah kerja 30 tahun, 40 tahun, penghasilannya berapa setelah pensiun? 5 juta, 3 juta gitu ya. Kerja 40 tahun Bapak Ibu ya. Di live good kalau kita mau serius kerja gitu ya. 1-3 tahun kita serius Bapak Ibu ya. Gitu ya. Kita akan menikmati banyak hal Bapak Ibu ya. Tapi kita harus berproses, fokus sama prosesnya. Saya bilang tadi. Terus Bapak Ibu punya big why, Bapak Ibu ya, punya big why, alasan kenapa Bapak Ibu sukses di Live Good itu penting banget. Jangan sampai teman-teman nggak tahu apa alasan Bapak Ibu untuk sukses. Bapak Ibu punya strong belief gitu ya. Mungkin suatu saat nanti kalau apa berkenan, saya nanti akan kupas lebih serius tentang strong belief gitu ya. Kenapa kita punya strong belief yang kuat untuk sukses di Live Good gitu ya. Dan yang luar biasa itu Bapak Ibu harus punya yang namanya istilahnya, ingat nggak zaman dulu ya ada istilah iklannya Coca-Cola gitu ya. Ku tahu yang ku mau gitu ya. Ku tahu yang ku mau. Jadi gini, makanya yang di sini Bapak Ibu ya, dari 358 orang yang hadir, pertanyaannya apakah Anda tahu yang Anda mau di Live Good? Gitu ya. Apakah Anda tahu apa yang Anda mau di Live Good? Jangan sampai Anda bergabung karena ikut-ikutan. Ujung-ujungnya itu jadi mental korban Bapak Ibu. Orang-orang yang ikut-ikutan pasti playing victim. Saya diajak, saya disuruh begini, ujung-ujungnya itu jadi korban gitu ya. Ujung-ujungnya merasa begini, ngeluh gitu. Kenapa? Karena nggak tahu apa yang dia mau. Yuk Bapak Ibu ya, mulai sekarang dan seterusnya Bapak Ibu yang hadir di sini, ku tahu yang ku mau Bapak Ibu ya. Gitu ya. Ku tahu yang ku mau gitu. Bapak Ibu harus dalam diri itu berpikir, saya tahu apa yang saya mau di Live Good. Saya mau sukses. Kenapa saya sukses? Gitu. Saya ingin membagikan orang-orang yang tercinta gitu ya. Saya ingin menyelesaikan amanah saya gitu ya. Saya ingin hidup saya berkelimpahan gitu ya. Saya ingin banyak bantu orang. Ku tahu apa yang saya mau gitu ya. Pertanyaannya, apakah Anda tahu apa yang Anda mau? Kalau Anda mau sukses mulai sekarang dan seterusnya, ku tahu yang ku mau gitu ya. Setuju Bapak Ibu? Yang setuju katakan saya setuju. Ku tahu yang ku mau gitu ya Bapak Ibu ya. Luar biasa.
wow, keren, rame, ku tahu yang ku mau gitu ya. Nah, ini ya strong belief ya, nanti suatu saat kapan saya mau sharing ya tentang strong belief gitu ya. Mungkin Bapak Ibu kan sering bilang, oh ya setelah diberikan apa ya training, saya semangat gitu ya untuk prospek, untuk menggunakan live good dan lain sebagainya. Ujung-ujungnya Bapak Ibu berpikir gitu ya, ternyata wah banyak orang di luar sana bisnis live good itu susah, cari-cari orang kan susah, nggak mudah ngajak. It's not about the condition, it's all about mindset, teman-teman. Ini tentang beliefnya, belief apa yang teman-teman punya dalam diri Anda. Tugas Anda transfer belief itu ke orang lain, Bapak Ibu ya. Contoh bisnis live good ini mudah. Itu belief itu yang Bapak Ibu transfer ke orang. Bukan Bapak Ibu yang ditransfer beliefnya dia bahwa bisnis live good ini bisnis susah gitu ya. Itu. Kalau Anda mau sukses, Anda punya keyakinan bisnis live good ini mudah, tugas Anda adalah mentransfer belief itu kepada orang lain. Gitu ya. Tugas Anda mempengaruhi bahwa bisnis ini live good itu mudah. Memang mudah Bapak Ibu, di mana ada bisnis modalnya ratusan ribu, namun penghasilan jutaan. Penghasilan puluhan juta. Saya bergabung, itu saya bersyukur ya sama berterima kasih juga sama Pak Ebron sudah menggunakan bisnis ini dalam waktu 5-6 bulan yang lalu gitu ya. Saya bergabung, saya dapat info ini malam itu saya langsung bergabung gitu ya. Karena saya tahu sukses itu adalah sebuah keputusan Bapak Ibu ya. Saya hitungan nggak lama, malam saya dapat info gitu ya. Saya ingat waktu itu saya dapat lihat statusnya Pak Hebron, saya hanya lihat aja beliau japri saya dan saya bilang saya lagi di mall gitu ya, nanti coba kirim beberapa video malam nanti kita komunikasi. Saya komunikasi langsung gabung Bapak Ibu. Gitu ya. Kenapa? Ku tahu yang ku mau. Gitu ya. Pertanyaannya, Bapak Ibu yang sini sudah tahu belum apa yang Bapak Ibu mau? Makanya saya berpikir bisnis live good ini mudah. Makanya saya di bulan pertama gitu ya, saya hitung-hitung dengan modal 800 ribuan, saya bisa dapat 10 kali lipatnya di bulan pertama. Kenapa? Ku tahu yang ku mau. Bisnis live good ini mudah. Kalau Anda masih berpikir sekarang bisnis live good itu susah, apa yang Anda pikirkan, itu yang Anda dapatkan. Itu udah hukum tarik-menarik, Bapak Ibu. Itu adalah hukum tarik-menarik. Apa yang Anda pikirkan, itu yang Anda dapatkan. Anda menebarkan energi bahwa ini susah, ya ada dari kesusahan dalam hidup Anda. Tapi kalau Anda berpikir, bisnis ini mudah, akan banyak menarik kemudahan. Gitu. Saya bersyukur sampai saat ini, gitu. Saya ketemu tim, banyak yang nggak saya kenal, Bapak Ibu, ya dari mana-mana, gitu ya. Saya bersyukur dan banyak saya bisa bantu mereka, gitu ya, hidup mereka lebih lebih mudah dan sebagainya. Itu luar biasa. Makanya teman-teman jangan berpikir, jangan Anda mudah dipengaruhi, Anda harus mempengaruhi. Seorang leader itu harus mempengaruhi bahwa bisnis live good ini mudah. Itu yang ditularkan ke calon mitra Anda. Ini mudah kok. Di mana ada bisnis modalnya kecil, gitu ya, balik modalnya cepat, gitu ya, profitnya gede, gitu ya, dan kewajibannya kecil. $10 itu kecil banget, Bapak Ibu. Bisnis mana yang ada kewajiban sekecil live good? Saya tanya. Bisnis mana yang ada kewajibannya semurah live good? Saya tanya Bapak Ibu ya. Gitu ya. Saya udah ikut beberapa bisnis, mungkin 6-7 bisnis gitu ya. Saya belum pernah ada melihat bisnis semudah live good. Gitu ya. Kewajiban sekecil live good. Di bisnis manapun semua ada kewajiban Bapak Ibu ya. Bapak Ibu jualan nasi goreng pun ada kewajiban Bapak Ibu ya. Saya bilang tadi. Saya dulu jualan es boba aja punya kewajiban gitu ya. Ini bisnis yang paling keren sebenarnya. Makanya teman-teman punya mindset bisnis live good itu adalah bisnis yang mudah. Nah, saya bicara tentang goal gitu ya Bapak Ibu ya, dari tadi itu ini penting Bapak Ibu ya, karena apa? Ku tahu yang ku mau itu teman-teman goalnya apa gitu ya. Apa goal Anda Bapak Ibu? Saya bilang tadi. Kalau Anda nggak tahu goalnya, Anda Senin, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu ikut training, ikut webinar, tapi Anda nggak tahu goalnya, Anda akan jalan di tempat gitu. Ujung-ujungnya aduh ngapain sih? Saya setiap bulan ibaratnya bayar $10 saya nggak dapat apa-apa. Karena apa? Anda nggak punya goalnya. Punya goalnya. Kalau boleh tahu Bapak Ibu yang sini, boleh nggak kita berinteraksi Bapak Ibu ya? Yang hadir sih kira-kira goal Anda gitu ya. Kira-kira goal income Anda, kira-kira ingin capai berapa? Gitu ya. Mungkin biar mudah saya mengarahkan. Mungkin Bapak Ibu punya dapat 1 juta mungkin, atau 3 juta, 5 juta, 10 juta, atau mungkin 100 juta seperti Coach Ardi, mungkin sama Dokter Sugeng. Boleh nggak Bapak Ibu ya? Kita berinteraksi Bapak Ibu ya. Mungkin saya mau 1 juta, boleh silahkan di typing. Saya mau 5 juta, mau 3 juta gitu ya. Mau 10 juta, mau 50 juta, mau 100 juta, silakan di typing Bapak Ibu ya. Gitu ya. Dan itu biar menjadi doa buat teman-teman, akhirnya kita semua mengamini Bapak Ibu ya. Pertanyaannya kapan Anda ingin mencapai? Gitu ya. Kapan Anda ingin mencapai? Jangan sampai punya goal tapi nggak tahu kapan capainya. Mau yang 1 bulan ke depan, 2 bulan, 3 bulan, atau bahkan setahun. Makanya itu penting Bapak Ibu. Terus ada why-nya, kenapa goal itu harus saya capai? Penting Bapak Ibu ya, why-nya, kenapa goal itu harus saya capai?
Karena banyak orang punya goal kayak lucu-lucuan aja, tapi setiap bulan nggak ada pencapaian apa-apa, masih aja bron, masih aja affiliate gitu ya. Setiap bulan kita goal setting, saya mau 5 juta, Pak Agung mau 10 juta, tapi masih aja affiliate, masih aja bron gitu ya. Kenapa? Karena nggak ada why-nya, gitu ya. Bapak Ibu harus punya why-nya. Pertanyaannya, Bapak Ibu, apakah Anda ingin berkomitmen untuk memperjuangkan goal tersebut gitu ya? Apakah Bapak Ibu berkomitmen untuk memperjuangkan goal tersebut gitu ya? Banyak orang sekedar ingin aja tapi nggak berkomitmen gitu ya. Nah, saya bilang tadi sukses itu adalah sebuah komitmen seperti tadi saya sampaikan. Nah, di sini saya berikan ilustrasi Bapak Ibu ya. Ini buat simple aja karena waktu juga ya saya nggak mau terlalu detail gitu ya. Ini goal, Bapak Ibu ya, anggaplah goalnya jangka pendek gitu. Contoh, Bapak Ibu, saya ingin dapat extra income 5 juta per bulan. Nah gitu ya, nggak usah muluk-muluk yang 50 juta yang dalam waktu apa? 3 bulan ke depan saya ingin dapat 5 juta. Gimana caranya jangka pendeknya, Bapak Ibu ya? Karena income kita jangka pendek itu nggak ada yang lain selain Bapak Ibu recruiting, Bapak Ibu membership gitu ya, jangka pendeknya saya bilang tadi. Jadi kalau ingin dapat 5 juta dalam waktu 3 bulan, Bapak Ibu gimana cara setiap minggu konsisten bisa closing 3 orang. Karena kalau 5 juta per bulan, artinya per minggu Bapak Ibu 1,2 juta per minggunya. Atau kurang lebih 3 orang closing per minggu Bapak Ibu ya. Jadinya itu, kalau teman-teman tahu, oh saya mau 5 juta, fokusnya gimana caranya setiap minggu saya closing 3 orang. Anda pasti dapat 5 juta per bulannya. Gitu. Tapi kalau Anda ingin dapat 10 juta, tapi nggak tahu caranya, ya nggak bakalan pernah tercapai. Saya bilang tadi, ini jangka pendek karena apa? Awal 3 bulan pertama, income kita dari recruiting Bapak Ibu ya, 3 bulan pertama. Makanya kalau Anda 3 bulan pertama ingin dapat 5 juta, Anda harus fokus mempromosikan bisnis kita. Nggak ada cara lain. Gitu ya. Closing jadi minimal 3 orang per minggu. Anda akan dapat 5 juta per bulan. Nah, pada saat kita bisa dapat 5 juta per bulan, kita akan mudah mengajak orang. Kenapa? Kita itu create story. Gitu ya. Bayangin Bapak Ibu, kira-kira kita lebih mudah gitu ya merekrut orang, ngajak orang. Saya bilang income saya dapat di bulan pertama saya dapat 8 juta, 10 juta, atau saya bilang Dokter Sugeng itu waktu 3 bulan udah diamond, beliau sekarang sudah 100 juta. Kira-kira mereka itu lebih tertarik karena sayanya income sudah 10 juta atau Dokter Sugengnya udah 100 juta? Tentu karena kitanya. Kenapa? Karena dia taunya kita, Bapak Ibu. Makanya penting Bapak Ibu, kita semua di situ harus create story. Nggak terlalu penting siapa yang hebat, tapi Andanya harus hebat gitu ya. Yang itu jangka pendeknya ya. Jangka menengahnya Bapak Ibu ya. Kenapa saya bilang jangka menengah Bapak Ibu? Udah contoh 3 bulan Anda ingin 5 juta. Nah, jangka menengahnya kalau ingin Bapak Ibu stabil, Bapak Ibu harus naik peringkat Bapak Ibu ya. Jadinya kalau naik peringkat Bapak Ibu nggak mesti harus recruiting gitu ya, nggak ada kewajiban recruiting, tapi lebih banyak leadership di sini, ini leadership membangun tim Bapak Ibu ya, membangun tim saya bilang tadi. Ya mungkin Bapak Ibu tentu tahu ya, affiliate, bronze, silver, gold gitu. Nah, saya bilang tadi, kalau Anda ingin dapat 5 juta dalam waktu stabil, ibaratnya setelah 3 bulan ke depan, stabilnya ya Anda peringkatnya gold minimal. Gitu ya, saya bilang tadi, kalau gold, saya buat bayangan Bapak Ibu, kalau gold dengan member awal, mungkin teman-teman tahu ya, gold itu kan minimal 100 ya, dengan matrik 4.000, kurang lebih teman-teman hanya dapat bonus matrik itu hanya 400-an. Dengan bonus matching gitu ya, kurang lebih saya kalau di pengalaman saya yang ada Bapak Ibu ya, kalau di awal kurang lebih 1,5 dari bonus matrik kita dapat matchingnya, jadi kita hanya dapat 1 jutaan per minggunya, per bulan yang dapat 1 juta Bapak Ibu. Tapi kalau kita sudah di goal yang gemuk, goal yang mau platinum Bapak Ibu ya, Bapak Ibu udah dapat 6 jutaan itu per bulan. Sudah dapat 6 jutaan Bapak Ibu. Makanya kalau Bapak Ibu jangka pendek harus recruiting. Kalau jangka menengah teman-teman segera promosi menjadi leader Bapak Ibu ya. Dan di sana teman-teman akan dapat, bahasanya gajian bulanan kan bulanan dapatnya. Gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, itu yang pertama gitu ya. Yang kedua, ya saya bilang tadi skill set gitu ya. Skill set apa? Keterampilan Bapak Ibu ya. Kalau kita mau sukses di Live Good, kuncinya Bapak Ibu punya keterampilan. Pertama, keterampilannya apa? Soft skill. Soft skill itu apa? Kemampuan interpersonal. Gitu ya. Bagaimana kita mempengaruhi orang, meyakinkan orang, itu namanya kemampuan soft skill Bapak Ibu ya. Bagaimana kita human approach dan sebagainya. Yang kedua itu ada hard skill. Hard skill itu apa? Kemampuan teknis, gitu ya. Pengetahuan khusus yang harus dipelajari di Live Good ini, gitu ya. Nah, yang kalau kita bicara di soft skill Bapak Ibu ya, Bapak Ibu belajar komunikasi efektif gitu ya. Belajar. Ini luar biasa SGR Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu mau belajar semua difasilitasi Bapak Ibu ya. Makanya kita dorong semua itu untuk jadi team player gitu ya. Semua mau jadi testimoni Bapak Ibu ya. Semua mau bertumbuh, belajar komunikasi. Saya berterima kasih banyak sama Dr. Sugeng sama Coach Hardy gitu ya. Saya
diberikan ruang gitu ya, waktu untuk saya berbagi. Kenapa? Saya mau bertumbuh Bapak Ibu ya. Makanya saya dari awal gitu ya, dari testimoni dulu belajar. Saya belajar Bapak Ibu, saya belajar testimoni. Terus berbulan-bulan jadi pembawa acara, saya belajar Bapak Ibu ya. Memang tidak mudah, di awal-awal apapun tidak mudah. Seperti malam hari ini, saya juga tidak mudah membawakan, tapi saya belajar berkomunikasi. Saya percaya Bapak Ibu yang semua mau sukses, belajar Bapak Ibu ya, belajar komunikasi, belajar membangun relasi Bapak Ibu, belajar berempati gitu ya. Berempati itu memahami perspektif orang lain, itu penting Bapak Ibu ya. Jadinya biar mudah disukai orang lain tuh dengan cara berempati gitu ya. Terus beradaptasi, mampu menyesuaikan diri dengan perubahan, itu juga penting Bapak Ibu, karena satu-satunya yang kekal itu adalah perubahan gitu ya. Kalau kita nggak bisa berubah, kita digelas oleh perubahan gitu, itu penting. Belajar leadership ini juga soft skill Bapak Ibu ya. Leadership itu belajar motivasi gitu. Makanya saya senangnya Bapak Ibu ya, ibaratnya memotivasi itu sebenarnya bukan buat orang lain, buat diri saya. Bapak Ibu tahu, pada saat Bapak Ibu sering motivasi, yang termotivasi yang paling besar siapa? Diri sendiri Bapak Ibu. Pada saat kita sering menggunakan kata-kata yang positif, yang paling bersemangat siapa? Diri sendiri, bukan orang lain Bapak Ibu. Begitu juga kalau kita orang suka negatif, suka ngeluh, yang paling kerasa dampaknya siapa? Diri sendiri. Coba perhatikan Bapak Ibu yang suka mengeluh, energinya negatif, yang capek siapa? Diri sendiri. Tapi kalau kita menginspirasi orang, memotivasi, yang semangat siapa? Diri sendiri yang paling semangat Bapak Ibu. Makanya penting banget leadership, belajar untuk delegasi, gitu, belajar mentransfer visi kita, itu belajar semua Bapak Ibu ya. Saya bilang tadi. Terus kalau di hard skill apa Bapak Ibu yang kita harus pelajari Bapak Ibu ya? Saya bilang tadi, ya di sini semua Bapak Ibu ya kita harus belajar. Belajar bikin konten. Zaman sekarang kan semua online ya, belajar bikin konten gitu ya. Kalau kita di sosial media di YouTube gitu ya, di TikTok, di Facebook dan sebagainya bikin konten. Saya ada beberapa tim saya tuh gabung lewat TikTok, ada lewat Facebook, ada gabung gitu ya. Terus kita beradaptasi, belajar Bapak Ibu ya. Belajar skill daftar nama seperti apa, belajar bikin janji seperti apa, belajar mengundang, kan belajar semua hard skill. Belajar presentasi Bapak Ibu ya. Ini semua belajar. Belajar bagaimana follow up. Nanti saya sampaikan bahwa follow up itu duitnya ada di follow up, teman-teman. Jangan pernah takut untuk follow up siapapun. Tindak lanjuti itu kenapa duitnya di follow up? Kenapa jarang orang bergabung itu pada saat presentasi pertama gitu, duit kita di follow up. Makanya teman-teman jangan bosan-bosan untuk follow up. Kita juga belajar duplikasi, itu kita belajarnya hard skill-nya Bapak Ibu ya. Nah, yang kunci yang ketiga, teachable Bapak Ibu gitu ya. Dan ini seperti tadi saya sampaikan, ini udah dicontoh sama mentor-mentor kita, leader-leader kita yang selalu berkenan untuk belajar gitu ya, bertumbuh, itu luar biasa. Tugas kita tinggal ngikuti aja, menjadi pembelajar yang aktif Bapak Ibu. Terbuka untuk masukan. Orang-orang yang terbuka untuk masukan, bersedia untuk belajar, mengikuti pelatihan pengembangan diri disediakan oleh SGR Academy yang sudah luar biasa ini. Siap menjadi mentor dan siap untuk dimentoring, Bapak Ibu ya. Siap menjadi guru dan siap menjadi murid. Siap dipimpin dan siap memimpin, teman-teman. Membantu tim sesama member untuk berkembang. Sehingga menciptakan sinergi positif, Bapak Ibu ya. Ini menurut saya itu sesuatu yang luar biasa. Bapak Ibu sudah beruntung berada di kendaraan yang tepat. Sudah berada di live good, berada di support system SGR itu Bapak Ibu beruntung Bapak Ibu ya. Tugasnya, pertanyaan sudah seberuntung ini, apakah Anda rutin hadir Zoom, webinar, dan training? Itu pertanyaannya Bapak Ibu. Sudah beruntung, tapi pertanyaan apakah Bapak Ibu sudah rutin nggak? Saya boleh tahu nggak Bapak Ibu yang di sini ya? Ada 400 juta gitu yang hadir malam hari ini. Saya mau tanya Bapak Ibu ya, apakah Anda rutin hadir di Zoom, webinar, dan training yang diadakan SGR? Yang rutin katakan, saya rutin. Wow, luar biasa. Oh, rutin. Nah, ini artinya Anda sudah selangkah lagi. Itulah kuncinya Anda sudah dapatkan, Bapak Ibu. Kalau Anda rutin hadir di Zoom, kuncinya sudah Anda dapatkan. Hadir di Zoom, saya jujur agak kadang gelisah gitu ya. Kalau saya punya tim itu nggak pernah hadir di Zoom dengan alasan apapun, alasannya memorinya penuh lah, nggak ada sinyal lah, alasan sibuk, itu saya udah gelisah aja. Tapi kalau orang-orang yang hadir di Zoom ikuti sistem, saya udah tenang bawaannya. Saya yakin, oh ini calon leader saya, calon diamond saya, calon silver, udah gitu aja kalau orang-orang yang hadir di Zoom. Apakah Anda rutin hadir gitu ya? Ya, training yang diakan oleh leader Anda, Bapak Ibu ya. Ini kalau Anda mau jadi leader yang besar, mulailah jadi siap dipimpin di awal, Bapak Ibu ya. Gitu. Semua leader besar awalnya adalah seorang pengikut yang loyal, Bapak Ibu. Gitu ya. Seorang leader besar awal seorang pengikut yang loyal, Bapak Ibu. Gitu ya. Jangan jadi persatuan sok tahu. Ikuti aja gitu saya bilang tadi. Belajar, berkembang, bertumbuh Bapak Ibu ya. Nah, yang keempat Bapak Ibu. Kuncinya yang keempat Bapak Ibu,
punya network, punya jaringan. Ini keren Bapak Ibu ya. Punya network, punya jaringan gitu ya. Semua orang itu pada saat kita terlahir semua itu nggak punya network Bapak Ibu, tapi kita berkembang bertumbuh benar ya Bapak Ibu ya. Saya juga sebelum di sini saya punya network. Itu sebelumnya pertama kali saya nggak punya siapa-siapa, tapi kita berkembang bertumbuh. Makanya di sini yuk belajar membangun relasi yang kuat, membangun dan melihara hubungan dengan orang-orang relevan di bisnis. Manfaatkan sosial media Bapak Ibu ya. Saya lihat beberapa teman sudah aktif di TikTok, di Facebook, saya beberapa ikut juga ya. Itu luar biasa. Zaman sekarang tuh zaman online Bapak Ibu ya. Gunakan sosial media dengan bijak, dengan baik gitu ya, dan memberikan manfaat. Memberi fokus teman-teman kalau mau membangun hubungan, membangun network itu fokus memberikan nilai tambah. Fokuslah memberikan nilai tambah. Selalu mindsetnya apa? Pada saat kita berteman tuh jangan mindsetnya apa yang saya dapatkan dari teman saya. Jangan begitu Bapak Ibu ya. Mindsetnya apa, nilai tambah apa yang saya bisa berikan buat sekeliling saya. Nilai tambah apa yang saya berikan buat tim saya. Nilai tambah apa yang saya berikan buat komunitas saya. Itu fokusnya nilai tambah Bapak Ibu ya. Makanya kalau teman-teman mungkin belum tergabung di komunitas, silahkan. Saya bilang tadi di TikTok ada komunitas, mungkin teman-teman ada komunitas majelis taklim, mungkin pengajian, komunitas olahraga, apapun itu bagus Bapak Ibu untuk jalin silaturahmi Bapak Ibu. Dan tugas kita adalah memberikan manfaat buat mereka, gitu ya. Nih mungkin Bapak Ibu yang biasa main di jaringan tentu sudah kenal banget Bapak ini ya. Sudah kenal banget ya. Semua saya yakin nih di sini ada 400-an orang, itu semua udah kenal ya. Pasti semua udah kenal betul ya Bapak Ibu ya. Kenal sama Bapak ini gitu. Saya tahun berapa ya? 2000 pertama kali beli bukunya dari Bapak Robert ini gitu ya. Buku yang rutin mesti kita punya itu Rich Dad Poor Dad gitu ya, Business School sama Cash Flow Quadrant. Ya gitu ya. Beliau kata-kata yang sangat menginspirasi itu, orang-orang terkaya di dunia mencari dan membangun jaringan Bapak Ibu ya. Gitu ya. Orang-orang terkaya di dunia itu mencari dan membangun jaringan. Dan yang lain sibuk mencari pekerjaan. Dan Anda sudah berada di kendaraan yang tepat gitu ya. Sudah ada di Livegood, sudah ada di SGR. Kita sudah membangun jaringan dan sekarang mungkin Bapak Ibu sudah tahu ya, Livegood ini adalah nomor 1 gitu ya. Perusahaan jaringan pertumbuhan terkeren di dunia Bapak Ibu. Itu beruntung banget gitu ya, dengan modal termurah gitu, dengan kewajiban termurah tapi hasilnya maksimal gitu ya. Kerennya pakai banget, apalagi yang kita kurang syukuri Bapak Ibu. Yuk banyak-banyak bersyukur gitu ya. Jangan gara-gara $10 Bapak Ibu tidak bersyukur. Ini bisnis yang paling keren Bapak Ibu. Makanya saya sampaikan, adakah bisnis yang sekeren ini Bapak Ibu? Apakah ada bisnis yang sekeren ini? Modal ratusan ribu, namun teman-teman bisa penghasilannya jutaan, puluhan juta gitu ya. Saya bilang tadi, saya di awal-awal beberapa hari sudah balik modal, berikutnya kan untung aja kita. Gitu. Saya juga heran orang sudah untung bedanya, mungkin untungnya sedikit gitu. Kalau tim kita nggak beruntung, tapi untung Bapak Ibu ya. Kalau kita pasti untung. Bisnis ini pasti untung. Untuk orang yang tidak males gitu, orang yang rajin bisnisnya pasti untung Bapak Ibu. Mohon maaf kalau sampai 6 bulan nggak dapat balik modal, ya mohon maaf kalau saya sampaikan MALAS gitu ya. Saya bilang tadi, kalau sebulan oke lah, atau 2 minggu belum dapat mitra, tapi 6 bulan nggak dapat mitra gitu ya. Apa Bapak Ibu ya gitu. Saya dapat itu bukan karena beruntung, karena gigih Bapak Ibu. Bahasanya rajin. Sukses itu bukan karena kebetulan gitu ya, saya bilang tadi. Tapi karena rajin Bapak Ibu, karena gigih. Gitu saya bilang tadi. Kalau Anda mau sukses, Anda harus gigih, nggak ada pilihan lain. Gitu. Nggak ada pilihan lain Bapak Ibu. Bukan tiba-tiba tim Anda banyak ratusan, nggak ada. Harus punya kegigihan Bapak Ibu ya. Nah, pertanyaannya yang perlu direnungkan, berapa jumlah data atau daftar nama Anda saat ini Bapak Ibu? Ini bahan untuk renungan kita semua. Gitu ya. Apakah usaha Anda untuk senantiasa menambah daftar nama, tambah terus Bapak Ibu? Bapak Ibu tahu, saya tuh sehari-hari kan kerja ya, berangkat pagi, pulang malam saya Bapak Ibu gitu ya. Kadang jam 6 baru nyampe gitu ya. Kadang jam 7 saya nyampe, kayak kemarin saya sampai jam berapa? Jam 11 saya baru nyampe gitu ya. Saya bilang tadi, kerja gitu saya bilang tadi. Tapi selalu di sela-sela kesibukan, karena saya punya goal yang besar di Livegood. Ini Livegood itu adalah kendaraan masa depan saya, gitu ya. Saya selalu berpikir nambah daftar nama terus, gitu ya. Saya minimal setiap hari itu saya menyapa 100 orang, Bapak Ibu, setiap hari menyapa 100 orang, gitu. Memang tidak mudah, bagi-bagi waktu tidak mudah, Bapak Ibu. Namun saya melihat peluang untuk sukses di Livegood itu besar. Nah, saya bilang tadi, ini pola daftar nama ini Bapak Ibu harus, ini dasarnya Bapak Ibu harus pahami. FFBC itu apa? Family Friend Business Community, itu Bapak Ibu harus cek. Family Friend Business Community. Keluarga,
teman SD, SMP, SMA, kuliah, teman kerja, bisnis, partner bisnis Anda, komunitas, makanya penting banget ikut komunitas. Terus mulai dicek siapa yang Bapak Ibu belum list, silakan di list Bapak Ibu ya, gitu ya, di list. Terus ada namanya memory jogger, itu juga penting. Memory jogger tuh untuk menarik memori kita, gitu ya. Contohnya, oh teman kita yang punya mobil siapa, gitu. Oh teman kita tinggal di Bekasi siapa, teman kita yang yang sudah jadi manajer siapa, itu namanya memory jogger Bapak Ibu. Jadi untuk membantu memori kita untuk mencatat, oh ini teman kita yang di luar negeri siapa Bapak Ibu, itu namanya teman kita, teman saya di luar negeri, oh catat gitu ya, saya bilang tadi teman saya di Taiwan gitu, itu catat, itu namanya memory jogger. Nah, kriteria daftar nama itu apa? Fast Bapak Ibu ya, fast, cepat. Kalau Anda mau sukses, fast. Fast itu apa? Pertama, financially open gitu, nyari orang yang open secara finansial gitu. Maksudnya gini, kalau sukses itu siap modal Bapak Ibu gitu ya, karena jangan selalu mental gratisan. Cari orang-orang yang punya sukses itu siap untuk bayar, tapi kabar baiknya cari modal yang kecil tapi hasilnya gede, financially open. Biarpun dia nggak punya uang, tapi dia cari caranya untuk punya uang, itu namanya financially open. Nggak mesti harus punya uang, tapi cari cara untuk mencari uang gitu ya. Saya bilang dulu saya pernah ikut dua bisnis sebelumnya Bapak Ibu ya, saya daftarnya gratis, selalu bisnisnya gini, bisnis tanpa modal gitu ya, bisnis tanpa gabung bisnis tanpa modal. Mungkin Bapak Ibu pernah bergabung, tahu nggak Bapak Ibu, saya punya tim 10.000 sebulan, saya dapat berapa, 1.800.000 satu bulan dapat, tim saya 10.000 di bawah saya. Kenapa? Orang-orang yang mental gratisan akan menarik orang gratisan lainnya Bapak Ibu, itu udah hukumnya. Orang-orang yang mental gratisan akan menarik gratisan yang lain, selalu berharap orang lain yang beli gitu ya, jadi dianya mau gratis gitu ya, hati-hati Bapak Ibu gitu ya. Makanya cari yang financially open gitu ya, bahwa bisnis itu pakai modal. Yang kedua, nyari orang yang antusias, nyari yang punya ambisi Bapak Ibu, antusias, ambisi gitu ya. Jadi semangat, jadi beda. Kalau punya tim yang semangat itu beda Bapak Ibu. Jangan cari tim yang lemes energinya, capek. Jadi gini, oh dengar dia kok capek bawaannya, itu energinya. Oh ini, cari yang orang antusias, menyemangati kita. Energi giver, memberikan kita energi Bapak Ibu. Fast, nyari yang ambisi, punya antusias. S itu apa? Social influence Bapak Ibu, punya pengaruh sosial gitu ya. Punya pengaruh sosial itu contohnya dia jadi manajer mungkin gitu ya, seorang dokter, seorang dosen gitu ya, seorang leader MLM, leader asuransi mungkin, seorang ketua RT gitu. Itu namanya punya pengaruh sosial dia gitu. Contoh kalau kita gabung gitu, ini banyak tim-tim crossline kita itu kan gabungnya, dia leader MLM, ternyata diajak timnya satu gerbong, diajak. Saya kemarin beberapa kali ya sharing, dapat ilmu sama beliau luar biasa. Pada saat beliau bergabung, timnya itu satu gerbong. Kenapa? Karena punya social influence Bapak Ibu, punya pengaruh sosial. Yang T apa? Teachable. Jadi tim kitanya teachable, nyari tim kita yang teachable juga, yang mau belajar Bapak Ibu. Yang itu yang harus Bapak Ibu cari ya Bapak Ibu ya, saya bilang tadi. Nah, yang kelima Bapak Ibu, yang terakhir gitu ya, saya bilang tadi yang kelima. Kalau kita mau sukses, nggak ada pilihan lain Bapak Ibu. Sudah cukup untuk kita berteori, sudah cukup untuk kita jadi penonton, sudah cukup untuk kita hanya konsep-konsep aja, waktunya untuk praktek. Gitu kata Brian Tracy, itu the key of success is action Bapak Ibu ya. Persistent, consistent action gitu ya. Mulailah dari hal kecil. Kalau kita mau action Bapak Ibu, mulai dari yang kecil, jangan maunya besar dulu. Itu enggak, mulai dari yang kecil. Jangan takut memulai Bapak Ibu. Lakukan aja langkah-langkah kecil. Sesuatu yang besar mulai dari yang kecil Bapak Ibu. Meskipun langkah kecil, lakukan Bapak Ibu. Gitu ya. Disiplin, konsisten melakukan aktivitas bisnis harian. Bapak Ibu coba cek dalam dirinya. Saya yakin orang-orang sukses di bisnis kita tuh aktivitas hariannya jelas. Tapi kalau orang-orang yang suka ngeluh, bicara maintenance, saya yakin hariannya juga pasti nggak konsisten Bapak. Saya jamin itu. Orang-orang yang biasa closing, kenapa? Karena dia konsisten di aktivitasnya, konsisten di prosesnya. Tapi orang-orang yang ngeluh, saya yakin Bapak Ibu ya, dia berharap itu dapat limpahan. Saya punya tim juga seperti itu Bapak Ibu. Orang-orang yang kerja konsisten di aktivitas hariannya, dia menghasilkan. Tapi orang-orang yang nggak kerja berharap limpahan gitu ya, dia nggak ada aktivitas Bapak Ibu. Tapi ujung-ujungnya, Pak, saya sudah 5 bulan gabung, kenapa saya belum dapat bonusnya gitu. itu hati-hati teman-teman. Terus mampu mengelola emosi Bapak Ibu ya. Pada saat menghadapi penolakan, kegagalan, artinya apa? No baper-baper, jangan mudah baper Bapak Ibu. Wah, ditolak minder, ditolak down gitu, ditolak ini saya dulu lah kayaknya bukan rezeki saya di live good, itu Bapak Ibu. Kita harus punya mental Bapak Ibu ya, tidak mudah menyerah, tetap semangat meskipun belum mencapai hasil yang diinginkan Bapak Ibu. Selalu berproses, sukses selalu Bapak Ibu ya. Ingat saya bilang tadi, kalau mau sukses
Fokus pada tindakannya, fokus sama prosesnya. Lebih banyak melakukan tindakan daripada hanya berteori, Bapak Ibu. Berteori, berencana, tindak, Bapak Ibu ya. Lakukanlah tindakan. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu, yang ini terakhir ya Bapak Ibu ya. Pertanyaannya, apakah yang telah Anda lakukan untuk mencapai goal Anda? Tadi kan di awal Anda menyampaikan, saya punya goal 50 juta, betul? Saya punya goal 10 juta, betul? Saya punya goal 5 juta, betul? Pertanyaannya, apakah yang telah Anda lakukan untuk mencapai goal Anda? Apakah itu sudah cukup, Bapak Ibu? Apa yang telah Anda lakukan, apakah itu sudah cukup? Apakah rencana hal yang ingin Anda lakukan untuk mencapai goal Anda? Apa, Bapak Ibu? Kalau itu belum cukup, apa rencana Anda? Coba ditulis, Bapak Ibu ya. Saya bilang tadi, kalau Anda mau sukses, berapa sesi saya sampaikan itu, jadi brand ambassador kita, Bapak Ibu, punya produknya, gitu ya, Bapak Ibu ya. Jangan ini, aduh, kita sendiri produknya nggak punya, gitu. Saya bilang tadi, jadi brand ambassador, biar gini saya sampaikan tadi itu, wah, saya mau dong gabung di Livu. Saya lihat Pak Agung di Livu kayaknya tambah fresh gitu ya, kok kayaknya tambah energik, kayaknya tambah berlimpah, kok kayaknya tambah langsing gitu ya, kayaknya tambah muda. Itu Bapak Ibu, itu adalah brand ambassador, Bapak Ibu. Jangan sampai orang tuh mau gabung di Live Good, kitanya dilihat gak ada perubahan, Bapak Ibu. Itu orang gimana mau gabung gitu ya, benar nggak Bapak Ibu? Kalau kita berubah, orang lain akan gabung, Bapak Ibu. Kita nggak perlu ngejar orang-orang yang ngejar kita kalau kitanya berubah. Fokus ke diri sendiri, jangan fokus ke orang lain. Karena di orang lain itu kita nggak bisa kontrol. Anda bisa maksa diri kita sendiri, nggak bisa paksa orang lain. Bikin konten, Bapak Ibu, konsisten bikin konten. Kalau Anda di online, sekarang tuh bikin konten, tim saya rata-rata kan saya kenal online, rata-rata mereka bikin konten. Bikin daftar namanya, setiap hari Bapak Ibu tambah daftar namanya, gitu ya. Bikin janjian setiap hari, Bapak Ibu. Ngundang, contoh nih, hari Senin kita ngundang Bapak Ibu, saya tuh lagi ngebayangin tim kita ini kan banyak ya, ada 10.000 yang sudah tergabung gitu ya, yang hadir di Zoom 400 sampai 500, yuk undang yang banyak acara Senin kita, masing-masing mengundang 2-3 orang saja Bapak Ibu ya, gajar mengundang, konsultasi sama upline-nya sama leadernya bagaimana cara mengundang yang baik Bapak Ibu ya, lewat WA seperti apa, lewat telepon seperti apa, belajar presentasi, jangan sampai sudah tergabung 5 bulan, 6 bulan belum bisa presentasi Bapak Ibu, latihan, kuncinya latihan gitu ya. Belajar follow up, Bapak Ibu. Saya bilang tadi, duit itu ada di follow up, Bapak Ibu. Bisnis ini, duitnya ada di follow up, gitu ya. Saya bilang tadi, duitnya ada di follow up. Kalau Anda males follow up, Anda nggak dapat closingan, gitu ya. Jarang orang tergabung itu baru dikenali langsung gabung itu jarang, Bapak Ibu. Dan melakukan duplikasi, dan duplikasi itu artinya adalah melakukan apa, tim Anda melakukan apa yang Anda lakukan itu namanya duplikasi, Bapak Ibu ya. Nah, terakhir Bapak Ibu ya, kesimpulan gitu. Semoga saya tidak kepanjangan ya Bapak Ibu ya, karena mohon maaf saya juga baru pertama gitu ya berada di Zoom yang istimewa ini gitu ya, sebagai pemateri. Saya tuh sangat ini ya, merasa terhormat gitu ya, berasa bersemangat gitu ya, ibarat dihadiri ratusan orang gitu ya, keren. Ini kata-kata penutup saya Bapak Ibu ya. Kesimpulan kita, 5 kunci sukses kita Bapak Ibu. Pertama, mindset yang positif itu akan mendorong Anda terus belajar dan mengembangkan skill set yang diperlukan di bisnis Live Good. Pertama, harus punya mindset yang positif dulu. Mindset bisnis Bapak Ibu itu harus punya. Mentalnya adalah mental kaya, yang saya bilang tadi itu, memberi manfaat buat banyak orang. Yang kedua, skill set yang kuat membantu Anda membangun network yang lebih baik sehingga bisnis Live Good Anda bertumbuh Bapak Ibu. Gitu ya. Pada saat Anda punya skill set yang kuat, membantu Anda membangun network yang lebih baik sehingga bisnis Live Good Anda bertumbuh. Yang ketiga, teachable itu adalah sebagai magnet dalam network Anda. Kalau Anda mau belajar, itu ada sebagai magnetnya. Orang yang selalu ingin belajar akan lebih menarik untuk diajak berkolaborasi untuk sukses di Live Good, Bapak Ibu. Saya bilang tadi, kita teachable, kita punya tim yang teachable, Bapak Ibu. Itu tuh enak, narik magnet banget, Bapak Ibu, kalau kita teachable. Yang keempat, networking yang luas akan membuka peluang untuk mendapatkan informasi dan kesempatan lebih banyak untuk mendapatkan partner dan mitra di bisnis Live Good, Bapak Ibu. Network itu diperluas. Seperti tadi Robert Kiyosaki sampaikan, membangun networking Bapak Ibu. Dan yang terakhir, action yang konsisten akan membawa Anda lebih dekat kepada goal Anda, dream Anda, kesuksesan Anda. Dan memberikan umpan balik gitu yang sangat berharga, bagaimana Anda memperkuat mindset Anda, skill Anda gitu, yang akhirnya Anda mencapai diamond di bisnis Live Good gitu ya. Semoga apa yang saya sampaikan malam hari ini gitu ya bermanfaat buat Bapak Ibu sehingga kita bisa sukses bersama.